Pak Kiai, ada anak durhaka kepada orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana taubatnya anak yang durhaka? Dan apakah ia mendapatkan karma dengan keturunannya yang nantinya anaknya juga durhaka? Durhaka itu ada beberapa hal. Durhaka kepada kedua orang tuanya, ini pertama ya. Ada juga durhaka kepada kedua mertuanya, ya. Juga durhaka kepada gurunya. Nah ini durhaka, ya. Durhaka itu adalah anak yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, bahkan sampai menyakiti hati orang tuanya atau mertuanya atau gurunya. Itulah yang namanya durhaka. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau ada anak durhaka ingin tobat? Itu pertanyaannya ya. Pertama dilihat siapa yang didurhakai, ayah ibu kandungnya ya, atau kedua mertuanya kalau memang sudah punya mertua. Ya, atau kepada gurunya. Dilihat dulu, kalau mereka yang didurhakai itu masih hidup, maka hendaklah segera datang, mohon maaf, minta ampun, di samping bertobat kepada Allah tentunya ya. Mohon maaf, mohon ampunan dari kedua orang tuanya, kepada mertuanya, kepada gurunya, itu ya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi bukan itu dok. Yang terpenting setelah minta ampun, minta maaf, kok sudah dimaafkan, maka hendaklah anak tersebut menampakkan sesuatu perubahan terhadap kedua orang tuanya, atau kepada kedua mertuanya, atau kepada gurunya, ya. Dengan cara apa? Memperbaiki hubungan silaturahim. Kemudian bagaimana caranya agar kedua orang tuanya atau kedua mertuanya atau gurunya itu menjadi sayang kepadanya, perhatian, begitu. Bukan sekedar minta maaf kemudian menghilang selesai. Oh, itu bukan. Kalau kepingin taubat di dalam durhaka tadi, karena durhaka itu membawa dampak. Anak yang durhaka ya, kok dia tidak tobat, maka kelak gitu ya, kalau dia punya anak, kalau dia punya menantu, kalau dia punya murid, naudzubillah, kemungkinan besar dibalas oleh Allah dengan cara anak atau menantu atau murid ini yang durhaka juga kepada dirinya. Begitu, kama tadinu tudan. Katanya menurut peribahasa kama tadinu, sebagaimana engkau berhutang tudan, kelak akan ada orang yang berhutang kepadamu. Maksudnya engkau dituju. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita kepingin tidak didurhakai oleh anak kita, oleh menantu kita, oleh murid kita, ya kita jangan sampai durhaka kepada mereka-mereka yang wajib kita hormati. Begitu caranya. Jelas? Baik.